Sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Pengertian Islam, tingkatan Islam, serta perintah dan larangan agama Islam. Pengertian Islam, Islam adalah salah satu agama yang dianut dan diakui di Indonesia. Tak hanya itu, Islam mempunyai makna mendalam yang perlu kalian tahu, khususnya bagi yang beragama Islam. Agama Islam juga telah dianut dan diakui di berbagai negara. Agama Islam juga tercatat menjadi agama dengan jumlah pengikut terbanyak di dunia. Meskipun begitu, masih banyak kaum muslimin yang belum memahami apa arti Islam yang sebenarnya. Pengertian secara bahasa maupun diambil dari Al-Quran, dan juga hasil ijtihad dan pemahaman para ulama. Untuk memahami, kamu bisa menyimak video ini sampai selesai. Selain untuk menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan tentang Islam dan juga dengan mengetahui arti Islam yang sebenarnya akan membuatmu lebih cinta Islam dan meningkatkan keimanan. Karena, ada makna mulia yang terkandung dalam kata Islam. Lalu, apa pengertian Islam secara detail menurut bahasa dan istilah? Menyimak video ini sampai selesai. Pengertian Islam. Kata Islam sudah tidak asing lagi di telinga kita. Islam menjadi salah satu agama yang paling banyak pengikutnya, termasuk di Indonesia. Terkadang, kata Islam sering dihubungkan dengan kata Muslim. Padahal, keduanya memiliki arti yang berbeda satu sama lain. Islam sendiri merujuk sebuah agama, sedangkan Muslim merupakan sebutan bagi orang yang menganut agama Islam. Pengertian Islam secara harfiah yaitu damai, tunduk, bersih, dan selamat. Sementara itu, arti Islam secara bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata aslama yuslimu islaman yang memiliki arti berserah diri kepada Allah, patuh, tunduk, dan taat. Sedangkan jika dilihat asal katanya, Islam dapat diterjemahkan dari asal kata asalamu, salim, istaslama, salaam, dan aslama. Apa arti masing-masing kata tersebut? Berikut penjelasannya. Assalamu memiliki arti damai atau perdamaian. Islam merupakan agama yang damai, dan setiap umat muslim seharusnya menjaga perdamaian. Salim memiliki arti bersih dan suci. Hal ini adalah gambaran hati seorang muslim yang harusnya bersih dan suci, serta tidak melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Istaslama memiliki arti berserah diri. Salam memiliki arti selamat atau keselamatan. Islam merupakan agama yang penuh keselamatan. Apabila seorang muslim menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah akan menyelamatkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Aslama memiliki arti taat atau berserah diri. Maka seorang muslim hendaknya taat dan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Syaihul Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan makna Islam, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dan taat serta patuh kepadanya, dengan penuh ketundukan dan perendahan diri. Itulah makna Islam. Apabila seseorang berkata aslama fulanun li fulanin, maka itu artinya fulan patuh dan tunduk pada si fulan, serta akan menuruti apa yang diinginkannya. Dalam konteks Islam, maka maknanya taat dan patuh, serta berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya dan memurnikan amalan hanya untuk Allah Ta'ala. Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Quran Surat Al-Imran 19. Dan setiap orang yang memeluk Islam disebut Muslim, sebab ia patuh dan tunduk kepada Allah Ta'ala, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam agama Islam, mencakup segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, seperti mendirikan sholat, menunaikan puasa, membayar zakat, pergi haji, dan ibadah lainnya. Semua ini dapat dinamakan Islam. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, dan telah kusempurnakan bagimu nikmat dariku, dan aku telah ridha Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Maidah 3. Dalam surah lain, Allah Ta'ala juga berfirman, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan ia kelak di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Quran Surat Al-Imran 85. Jadi, setiap muslim yang taat, patuh, dan berserah diri kepada Allah Ta'ala dapat tercermin dari perkataannya, keyakinannya, dan amalannya. Dan agama Islam yang benar adalah yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala larangannya. Tingkatan Islam. Seperti yang telah kita ketahui bahwa prinsip dalam agama Islam yang wajib diamalkan oleh kaum muslimin ada 3, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal agama Islam dengan hadis atau dalil-dalilnya,
mengenal nabinya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal landasan dari prinsip agama Islam. Dalam mengenal landasan dari prinsip agama Islam terdapat 3 tingkatan, yakni Islam, iman dan ihsan. Pada tiap tingkatannya memiliki rukun yang harus diketahui oleh setiap muslim. Berikut penjelasan setiap tingkatannya. 1. Tingkatan pertama adalah Islam. Agama Islam mempunyai 5 rukun, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan puasa di bulan suci Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika mampu. Kelima rukun Islam tersebut sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu menuju ke sana. Dan juga sabda lain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, Islam dibangun atas 5 hal, bersaksi bahwa tidak ada ilah, sesembahan, yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah. 2. Tingkatan kedua adalah iman. Definisi dari iman menurut para ulama ahlu sunnah mencakup perbuatan dan juga perkataan, yakni meyakini sepenuhnya dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkannya. Hal ini bisa menambah ketaatan seseorang atau bahkan berkurang karena perbuatan dosa dan maksiat mereka. Iman juga memiliki beberapa tingkatan, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri, rintangan, dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang iman. Hadis tersebut menunjukkan ada beberapa cabang iman dalam Islam, mulai dari yang tertinggi hingga terendah. Namun, ada rukun iman yang harus diketahui oleh setiap muslim. Rukun iman tersebut ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, takdir baik dan buruk. Keenam rukun iman tersebut sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari pertanyaan malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, jika engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. 3. Tingkatan ketiga adalah ihsan. Pada tingkatan yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan memiliki satu rukun yakni seseorang beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan ia melihatnya, jika ia tidak melihatnya, maka sungguh Allah Azza wa Jalla melihatnya. Hal ini dikisahkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka bila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa makna ihsan secara bahasa yaitu memperbaiki amal, menekuninya dengan sungguh-sungguh, dan mengikhlaskannya. Sementara, menurut syariat Islam, pengertian ihsan ini sesuai perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Maksudnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan ihsan bersifat memperbaiki lahir dan batin, dan menghadirkan kedekatan dengan Allah Ta'ala, yaitu seakan-akan Allah berada dekat di hadapanmu dan Allah melihatmu. Hal tersebut tentu mengandung rasa cemas, takut, dan juga pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seseorang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Ta'ala dengan cara memperbaikinya dan mencurahkan seluruh kemampuannya untuk menyempurnakannya, perintah dan larangan dalam Islam. Islam adalah agama yang lurus, mudah dan sempurna. Semua perkara dan permasalahan kehidupan manusia telah diatur dalam kitab suci Al-Quran. Lalu, apa saja perintah dan larangan dalam agama Islam? Perintah dalam agama Islam. Islam memerintahkan untuk memurnikan ajaran dengan bertauhid secara murni, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya menyembah dan beribadah kepada Allah saja. Islam memerintahkan juga untuk berakidah dengan benar, yaitu sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah yang mendapat petunjuk.
Yang demikian lebih mulia dan aman dari terjerumusnya akidah yang menyimpang dan kesesatan. Islam memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, menyayanginya dan menghormatinya. Islam mengajarkan kita untuk menyambung tali silaturahmi dan menghormati tetangga. Islam mengajarkan agar kita berupaya dan berbuat untuk membantu dan memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kurang mampu, yaitu dengan membantu meringankan beban mereka dan meminimalisir kesengsaraan mereka. Islam mengajarkan agar memberi ucapan salam terlebih dahulu kepada setiap muslim jika bertemu, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Islam mengajarkan agar menjenguk orang yang sedang sakit, mendoakan sesama muslim, mengantar jenazah, dan berziarah kubur. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Para sahabat bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Beliau bersabda, apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Bila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Bila ia meminta nasihat, maka nasihatilah. Bila ia bersin lalu mengucapkan tahmid, alhamdulillah, maka duakanlah, dengan ucapan, yarhamukallah. Bila ia sakit, maka jenguklah, dan bila ia wafat, maka antarkanlah jenazahnya ke pemakaman. Islam mengajarkan agar berlaku adil dan mencintai sesama muslim sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Islam mengajarkan berikhtiar dalam mencari rezeki. Hal ini untuk mengangkat derajat posisi yang lemah dan hina serta menjaga kehormatan diri. Islam mengajarkan agar setiap muslim berlaku amanah, dapat dipercaya, berbaik sangka, husnuzan, menepati janji, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau dalam segala perkara, larangan dalam agama Islam. Islam melarang syirik, baik syirik kecil maupun syirik akbar. Bahkan perbuatan syirik ini merupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jauhilah syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. An-Nisa 4:48. Islam melarang kekafiran, kedurhakaan, mengikuti hawa nafsu tercela, dan kefasikan. Islam melarang bid'ah, yaitu mengadakan suatu ajaran atau ibadah baru dalam agama. Islam melarang riba, segala transaksi riba dan melarang memakan harta riba. Allah Ta'ala melaknat semua orang yang melakukan transaksi riba, makan riba, saksinya, wakilnya, dan penulisnya. Islam melarang umatnya memiliki sifat takabur, hasad, ujub, bangga diri, dengki, memaki dan mencela orang lain, dan tidak boleh mengganggu tetangga. Islam melarang perbuatan seperti menggunjing, ghibah, yaitu membuka, membicarakan aib dan keburukan orang lain. Islam melarang perbuatan adu domba, namimah, yaitu memprovokasi antar sesama untuk bermusuhan dan bertengkar sehingga menimbulkan kegaduhan dan kerusakan. Islam melarang banyak bicara, apalagi hal yang tidak berguna atau membicarakan berita yang belum tentu benar, dan menyebarluaskan rahasia orang lain, menganggap remeh dan memandang rendah orang lain. Islam melarang perbuatan mencaci maki, mengolok-olok, mencela, mengutuk, dan ungkapan-ungkapan buruk lainnya. Dilarang memanggil orang lain dengan sebutan atau panggilan yang buruk. Islam melarang kita banyak bertengkar, bercanda yang hina, berdebat, dan meremehkan dan merendahkan orang lain. Islam melarang pengkhianatan, perbuatan fitnah, ingkar janji yang menyebabkan ketidakpastian bagi orang lain. Islam melarang perbuatan durhaka, baik kepada kedua orang tua, guru, dan para orang tua lain. Islam melarang memutus hubungan silaturahmi, baik dengan tetangga, sanak saudara, kerabat famili terdekat, maupun teman sesama muslim. Islam melarang berburuk sangka, dan perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain. Islam melarang mencukur alis, mengerik bulu wajah, menyambung rambut, membuat tato, dan membuka aurat. Islam juga melarang minuman keras, khamr, perjudian dan melarang memperjualbelikan atau mengkonsumsi narkoba. Islam melarang perbuatan curang dalam takaran timbangan, jual beli, promosi palsu dan dusta, serta menggunakan harta untuk hal yang diharamkan. Islam melarang permusuhan dan perbuatan saling menjauhi antar sesama, sifat acuh, dan saling bermusuhan, serta tidak boleh membiarkan seorang muslim tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Islam melarang perzinahan, lesbian, LGBT, homoseks, dan segala perbuatan tercela yang menyimpang. Dan juga dilarang membunuh, karena itu semua diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Islam melarang menyuap orang lain atau menerima uang sogokan, uang suap. Itulah beberapa perintah-perintah dan larangan-larangan dalam agama Islam yang harus kalian terapkan. Kesimpulan: dengan mempelajari dan mengetahui indahnya Islam, maka menjadi bukti kebenaran bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama terbaik yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.